Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia Bukit Tinggi, yang pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa dari Akademi Dakwah Indonesia. Beliau adalah seseorang yang berasal dari salah satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Provinsi Riau. Bagaimana kronologis sampai saudara Gilang masuk, sampai saudara Gilang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu di Akademi Dakwah Indonesia ini, Gilang? Coba Anda jelaskan, Gilang, bagaimana perjalanan sampai sekarang ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Iya. Nama saya Gilang Ramadan, asal dari Riau, tepatnya Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kuala Kampar. Jadi kampung itu dikenal dengan nama Penyalai. Jadi kronologi saya sampai ke sini, Dit, ya. Iya. Berbicara tentang masa lalu saya, Dit. Saya tuh bisa dibilang orang yang jauh dari agama ini, Dit. Oh, jauh dari agama. Tapi kan sekarang kita banyak melihat pemuda-pemudi emang jauh dari agama sebenarnya, Lang. Tapi apa yang sebenarnya membuat Gilang jauh dari agama gitu? Yang pertama itu, Dit, Iya. bisa dibilang faktor lingkungan. Lingkungan. Ya. Ya, bagaimana gitu, Lang, lingkungan? Karena anak itu berteman dengan orang-orang yang sering keluar malam, merokok, serta kalau ada pesta tuh pasti anak selalu hadir di dalam situ, Dit. Sehingganya anak ini terbawa suasana kan. Jadi ketika terbawa suasana ini anak lupa akan perintah Allah ini, Dit. Sehingganya jauh dengan Allah ini, Dit. Pulang malam, kadang jam 1, jam 2, habis itu pulang langsung tidur. Ketika azan tidur juga lagi. Gak ada yang namanya kalau sholat subuh itu mungkin bisa dihitung, Dit. Jadi benar-benar jauh dari agama lah. Tapi bagaimana tanggapan dari orang tua Gilang atau orang terdekat dari Gilang itu dengan kondisi Gilang yang seperti itu, sudah mulai jauh dari agama? Apa tanggapan orang tua Gilang gitu, Lang? Yang pertama, Dit, ya, orang tua kan. Awalnya kalau orang tua itu marah, Dit. Marah. Karena orang tua itu kan mendidik anaknya kan ingin anaknya supaya bagus kan ke depannya. Tapi anak ini malah tidak sesuai dengan itu. Jadi orang tua marah kan. Tapi anak tidak mempedulikan itu, Dit. Anak lawan orang tua. Jadi sehingganya mungkin itu yang menyebabkan hidup anak tak tentram, Dit. Anak sering merasa hidup anak ini untuk apa ke depannya itu. Sering anak meratapi diri sendiri walaupun sering berbuat-buat yang maksiat itu. Tapi ketika orang tua memarahi anak tuh, anak juga sering berpikir, sampai kapan mau kayak gini kan? Tapi pikirnya itu dia cuma sebentar aja, habis itu lupa, langsung buat lagi maksiat, jauh lagi dari agama, melawan lagi orang tua. Dari sekian pengalaman yang Gilang alami itu, pernah tidak merasakan terbersit untuk ingin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai sekarang ini Gilang menempuh di sini, pendidikan di sini? Kalau untuk berubah tuh, Dit, Ya. pengen, Dit. Karena anak ini ketika selesai melakukan maksiat atau merokok, judi itu enggak lah kan. Tapi anak ini pergi-pergi ke pesta-pesta malam gitu kan. Pengen tobat, tapi terbesit dalam pikiran anak, Dit, Allah ini mengampuni saya apa enggak? Jadi ketika terpikiran itu jadi kayak malas gitu, Dit. Karena ragu ini tadi. Jadi keraguan yang Gilang alami itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyampaikan informasi sehingga Gilang ada kesempatan untuk
belajar di sini gitulah, mendapatkan informasi dari mana tentang Akademi Dakwah Indonesia inilah? Kalau untuk berita Akademi Dakwah ini, Dit, Iya ya. jadi anak itu kan seorang gorim di masjid. Oh, termasuk Garim di Iya. waktu di kampung dulu. Ya, termasuk Iya. gorim kan. Jadi ketika Ana sedang menyapu kemarin itu, pada siang, Ana menyapu masjid. Ketika itu datang Ustadz, namanya Ustadz Jeffrey sama Ustadz Chandra. Beliau itu memberitahu kepada Nadit. Kata beliau, Gilang, sebelumnya beliau itu udah kenal dulu sama saya karena dia pernah khutbah di tempat saya kan. Gilang, mau nggak masuk kuliah di Bukit Tinggi sama kayak Tatang sama si Agus gitu kan, kata dia. Terus saya bilang, nantilah Ustadz, pikir dulu, soalnya nggak ada biaya. Terus dia bilang, Dit, gak usah dipikir biaya tuh, sekolah di sana tuh gratis, asalkan mau dibina aja, kata Ustadz tuh kan. Ana juga kembali bilang seperti jawaban yang sama tadi. Ana bilang, nantilah Ustadz, pikir dulu, tanya sama orang tua dulu. Terus ketika Ana pulang, tanya sama orang tua kan. Ana bilang ke orang tua, Mak, tadi ada Ustadz di masjid mengusulkan, ndak tak sekolah dekat Adi Akobah Bukit Tinggi. Terus Mak bilang, kalau kuliah umum, Mak tak sanggup deh. Sebab engkau paham lah, akak kuliah gitu kan. Terus selama beberapa minggu ketemu lagi sama Ustadz Jepri sama Ustadz Chandra. Terus beliau nanya, jadi gimana keputusannya Lang? Terus Ana bilang kan, kuliahnya bayar apa enggak Ustadz? Kuliahnya tuh gratis katanya kan, cuma bayar di awal aja 650 kata Ustadz tuh kan. Terus Ana pulang bilang sama orang tua, Mak, tadi kata Ustadz tuh bayar deh cuma 650, itu kan pertama aja. Terus terjadilah perdebatan tuh kan antara Ana, Bibi sama orang tua. Di samping Ana mengasih tahu itu, Ana terpikir kakak Ana tuh kuliah. Sekarang sudah semester 5 kan. Waktu itu dia masih semester 4. Jadi kuliahnya itu 1 bulan itu bayar semester 2,5 juta kalau nggak salah itu. Jadi untuk menguliahkan kakak saya aja itu orang-orang itu tidak mendukung. Banyak keluarga Ana yang mengira bakalan putus di tengah jalan. Sama seperti Ana, ketika Ana menyampaikan kalau Ana ingin kuliah, jadi kan kumpul sama keluarga nih kan, berbincang-bincang lah kami kan. Ana bilang, Ana mau kuliah di Bukit Tinggi. Terus dibantah sama keluarga Ana. Pike, Gilang, pike mak, pike bapak, dah tua, susah cari duit, ya kan? Cari uang susah. Akak kuliah. Nah. Terus Ana sempat putus asa, kan. Kemudian di samping itu kakak Ana juga sedang mengurus beasiswa waktu itu. Qadarullah beasiswanya jebol. Sebelum berangkat itu beasiswanya jebol. Dan alhamdulillah sampai sekarang beasiswa sudah semester 5 tuh kan. Jadi setelah mendapatkan berita bahwa beasiswanya jebol, Ana langsung tanya sama orang tua Ana, jadi macam mana mak? Kan akak dah jebol tuh, kami kuliah tak nih? Terus dengan tekad Ana yang kuat, Ana yakinkan ibu Ana dit. Terus ibu Ana bilang, kalau untuk per bulan mak bisalah bantu, tapi kalau untuk begini engkau carilah duit sendiri.
Karena anak emang ingin niat berubah, jadi anak kerja dengan paman anak selama hampir sebulan lah, dapat skip dulu, bisa tak? Ya. Jadi anak kerja kan sampai 1 bulan. Setelah itu terkumpullah uang sekitar 1 juta kalau nggak salah. Jadi dengan uang 1 juta itu anak berangkat sama-sama dengan rombongan yang ingin berangkat juga kan. Terus hal yang menariknya itu, Dit, ketika berangkat itu ibu anak pesan gini sebelum anak berangkat, Gilang, sekolah baik-baik, jangan dengarkan kata orang, biarlah orang comel awak buktikan ke orang kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh tidak macam gini aja. Emak harap engkau lah yang mengubah hidup emak nih. Itu pesan orang tua anak yang bekas sampai sekarang. Terus ada juga yang menarik, ketika anak berangkat itu anak muntah sebanyak kalau nggak salah hampir 20 bungkus. Karena anak ini orangnya mabuk, Dit. Mabuk sama kendaraan darat. Anak nggak bisa naik mobil tuh, Dit. Oh, jadi ketika masuk kendaraan, Gilang sering mabuk gitu. Iya, Dit. Ya, tapi kan kalau di Kepulauan Gilang itu di situ kendaraannya itu kan kendaraan laut dikatakan demikian. Ya. Terus Gilang pernah nggak gitu mabuk juga waktu di misalnya di kapal gitu? Kalau untuk di naik kendaraan laut tuh enggak, Dit. Tapi kalau naik kendaraan darat ini kayak mobil kan, anak tuh nggak tahan sama AC-nya, Dit. Makanya kalau naik pun anak naik mobil di sini misalnya kan, kemarin ada naik mobil, anak tetap di luar, ngerasain angin-angin dari luar aja, nggak ngirup dari AC. Karena kalau ngirup dari AC tuh pusing, langsung muntah itu. Iya. Jadi dari Kepulauan Gilang itu sampai ke Bukit Tinggi beberapa jam lah? Kalau dihitung itu dari awal berangkat sampai datang di sini. Kami berangkat itu kemarin, Dit, dari jam 8 pagi itu naik speedboat namanya. Itu yang paling kencang itu dah. Jam 8 pagi translate dari Penyalai ke Buton. Ke Buton itu sampainya jam 12, sekitar gitulah. Terus naik travel menuju ke Bukit Tinggi ini. Sampai ke Bukit Tinggi ini jam 1 malam, 1:30. Terus disambut sama ada senior menyambut. Kalau untuk perjalanan tuh menarik kan. Oh, jadi demikian ya. Baik, penonton yang berbahagia, itulah kronologis dari saudara Gilang sampai masuk ke Akademi Dakwah Indonesia ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Gilang ini awalnya memang seperti pemuda-pemuda pada umumnya, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dilarang oleh agama. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan seorang hamba-hambanya yang ingin berubah. Allah akan terus memberikan jalan kepada hamba-hambanya yang ingin mendekat kepadanya. Seperti contohnya saudara Gilang ini, berawal dari keinginannya untuk berubah, dan datang dua orang Ustadz tadi ya Gilang, Ustadz Jeffrey sama Ustadz Chandra tadi ya, yang memberikan informasi-informasi mengenai Akademi Dakwah Indonesia ini, sehingga saudara Gilang ini mengatakan kepada orang tuanya, memberikan informasi kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya pun menerima informasi tersebut. Dan alhamdulillah sekarang saudara Gilang sudah menempuh pendidikan agama di sini khususnya ya Kalam. Dan mungkin sebelum kita tutup wawancara kita pada hari ini, tepatnya pada malam ini, apa harapan Gilang untuk orang-orang di luar sana yang mungkin merasakan apa yang Gilang rasakan sebelumnya, Lang?
Ya, coba Gilang jelaskan kepada teman-teman di luar sana yang masih merasakan gelapnya dunia, yang Gilang rasakan itu, Gilang. Baik, untuk teman-teman yang merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita ingin bertobat itu, Allah pasti mengampuni. Karena Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesuai Al-Qur'an Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi teman-teman yang merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya Allah ridho kepada kita dan cinta kepada kita, sehingganya kita tidak lagi terjerumus ke dalam hal-hal yang sia-sia itu tadi. Ya. Sekian wawancara dari kami. Itulah pemaparan dari saudara Gilang mengenai kronologis sekaligus penyebab-penyebab dia masuk ke Akademi Dakwah Indonesia ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa, bertemu lagi di wawancara selanjutnya. Kita akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa lain seperti saudara Gilang ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.